Melihat fakta kebiadaban mereka, pantaskah mereka dibela? Hanya orang biadab dan tidak waras saja yang mendukung dan membenarkan tindakan genosida kaum Yahudi. Orang yang masih waras akalnya tak akan mungkin membenarkan tindakan kekejaman, tindakan kebiadaban, tindakan kebrutalan tersebut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادته خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبرا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا وعدا وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan puja dan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula dengan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang tertinggi daripada nikmat-nikmat yang lain adalah nikmat iman dan Islam. Sesungguhnya kebahagiaan bagi seorang hamba diletakkan pada saat ia menaati Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ia miliki diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah, sucikanlah Allah, dan berbuatlah seperti orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah bagi kita. Maka jadikanlah Rasulullah itu seperti contoh. Jadikanlah Rasul itu sebagai barometer dalam mengarungi kehidupan. Karena sesungguhnya manusia ini dhaif. Manusia ini lemah sehingga membutuhkan petunjuk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menuntun manusia ini kepada jalan yang hak, jalan yang sebenar-benarnya jalan yang hanya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hanya dengan takwalah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah melihat daripada kita takaran-takaran dunia, tapi yang Allah lihat daripada kita seberapa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan yang berbahagia ini mengangkat tema yang berkaitan tentang seputar persoalan umat, yaitu haram membela kebiadaban Yahudi.
Kejahatan entitas Yahudi terhadap penduduk Gaza kian terkuak. Wanita dan anak-anak dibantai dengan keji. Bom-bom dijatuhkan bertonton dalam waktu yang singkat, jauh lebih besar daripada yang dijatuhkan Amerika di Afghanistan dalam kurun waktu 1 tahun. Sudah begitu, penjajah ini menebar dusta. Mereka bilang di bawah rumah sakit ada markas pejuang Hamas. Mereka mengatakan Hamas memenggal kepala bayi. Ternyata semua itu dusta, bohong dan fitnah. Bahkan tentara Zionis sendiri yang membunuh rakyatnya di konser 7 Oktober, tetapi mereka menuduh Hamas yang melakukannya. Tapi anehnya adalah masih ada rakyat di negeri ini yang membela mereka, padahal tanpa menggunakan kacamata agama pun kebiadaban mereka bisa kita rasakan, bisa kita saksikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita kaum muslimin tentang kejahatan kaum Yahudi sepanjang sejarah. Al-Quran mengungkap tabiat buruk mereka. Di antara tabiat buruk mereka, pertama, suka mengkhianati perjanjian. Inilah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Patutkah mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkan janji tersebut, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Al-Baqarah ayat 100. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkhianati piagam Madinah untuk tidak saling menyerang. Mereka malah bersekutu dengan kaum musyrik Quraisy pada perang Ahzab. Mereka berusaha menusuk kaum muslimin dari belakang. Pada masa kini, Yahudi Zionis terbukti berkali-kali menyatakan gencatan senjata di Palestina, namun berkali-kali pula mereka melanggar perjanjian tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kedua, mereka membunuh farah Nabi. Kejahatan terbesar kaum Yahudi atau Bani Israel adalah membunuh para nabi dan rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusahum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Kami pun telah mengutus para rasul kepada mereka. Namun setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Al-Maidah ayat 70. Di antara utusan Allah yang mereka bunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Adapun Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari upaya pembunuhan oleh kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala juga menyelawatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejumlah upaya pembunuhan yang dilakukan orang-orang Yahudi, yang dilakukan Amr bin Jasi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kaum Yahudi adalah bangsa yang paling keras permusuhannya dan kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka juga berusaha keras agar kaum muslim mengikuti millah, konsep-konsep
pemahaman agama mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha kepada kaum Muhammad, kaum Yahudi dan Nasrani, sampai kamu mengikuti konsep-konsep agama mereka. Al-Baqarah ayat 120. Kebencian dan permusuhan kaum Yahudi ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam ayatnya, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahudu walladzina asyraku." Al-ayah. Sungguh kamu akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah kaum Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Maidah ayat 82. Kaum Yahudi menampakkan kepermusuhan dan kebenciannya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bencinya terhadap umat Islam, Yahudi Bani Qunaiqah pernah melecehkan seorang muslimah. Mereka membunuh pedagang muslim yang membela muslimah tersebut. Kelompok Yahudi lain, yakni Yahudi Bani Nadir, pernah berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memerangi dan mengusir mereka dari Madinah Al-Munawwarah. Kalau sekarang mereka sangat biadab, ya begitulah tabiat daripada mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melihat fakta kebiadaban mereka, pantaskah mereka dibela? Hanya orang biadab dan tidak waras saja yang mendukung dan membenarkan tindakan genosida kaum Yahudi. Orang yang masih waras akalnya tak akan mungkin membenarkan tindakan kekejaman, tindakan kebiadaban, tindakan kebrutalan tersebut. Lihatlah larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tansurun." Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang pun penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Hud ayat 113. Oleh karena itu, jangan sampai kita terperdaya dengan tipu daya kaum Yahudi. Jangan juga kita percaya dengan negara-negara barat yang mensponsori keberadaan negara teroris Yahudi ini. Mereka telah bersekongkol untuk menipu dan menghancurkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'dukum awliya ubad." Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, yang meyakini Allah dan Rasulnya, janganlah kalian mengambil kaum Yahudi dan Nasrani menjadi para pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Al-Maidah ayat 51. Maka saatnya umat ini bersatu untuk membebaskan Palestina dari cengkaraman penjajah Yahudi. Saatnya kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menolong sesama muslim. Saatnya kita menghapus sekat-sekat batas-batas national state atau nasionalisme, lalu melebur dalam ukhuwah yang diikat oleh ikatan akidah, ikatan Islamiyah di bawah naungan khilafah sebagai junnah perisai yang melindungi umat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Mudah-mudahan khutbah ini menyadarkan kita bahwasanya pentingnya kita bersatu dalam satu ikatan yang kuat, dalam satu institusi yang telah dicontohkan oleh Rasul dan Khulafa Rasyidin. Maka itulah solusi satu-satunya bagi saudara kita di Palestina. Bukan hanya saudara kita di Palestina, saudara kita ada yang terjajah di Uighur, ada yang terjajah di Myanmar, ada bahkan terjadi genosida di Kongo. Solusinya hanya satu, adalah bersatunya kaum muslimin di dalam institusi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatihil muqarrabin warda. Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه.